وأن نتشرف بدعوة سماحة سيد حاجي زين العابدين يتفضل بإلقاء كلماته بهذه المناسبة. Acara selanjutnya, sepatah kata dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri yang diwakili oleh Bapak Haji Zainal Abidin SAG MPD. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Bupati Indragiri Hilir, hari ini diwakili oleh Bapak Staf Ahli yaitu Bapak Haji Muhammad. Terima kasih Bapak sudah datang atas undangan ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah beserta seluruh tenaga pendidik dan kependidikan yang bersedia hadir pada acara pelepasan atau perpisahan atau juga dalam istilah pondoknya Akhlak Muwada'ah. Hari ini kita alhamdulillah bisa bersama hadir. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua Komite beserta seluruh anggotanya, yakni para wali murid yang hari ini diundang hadir dan yang mengundang hadir ya. Terima kasih mengundang kami Bapak. Kemudian mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ya, ini ada pengawas, kepala para madrasah, para undangan, para apa namanya ini? Ada Pak Samsin pensiun dari sini juga, beliau senior kami lah begitu ya. Hadirin hadirat, maaf Pak, saya lupa tadi. Para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, para Pak Camat atau yang mewakili, kemudian Bapak Lurah, Ibu Dewi atau yang mewakili. Hadirin hadirat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang tentu tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat melaksanakan kegiatan ini, melaksanakan kegiatan pelepasan ataupun perpisahan, selalu disebut perpisahan atau disebut juga kalau di Kenong itu selalu disebut Haflah Muwada'ah Pak Bupati. Sama aja, artinya perayaan pelepasan atau perpisahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, serta memberikan perlindungan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita hadiahkan buat bimbingan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Bupati, Bapak Ibu-ibu yang kami hormati, saya wakili dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama menyampaikan permohonan maaf sekaligus salam dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama yang beliau pada waktu yang bersamaan ini juga ada yang acara yang sangat penting juga yang terkait dengan insyaallah tanggal
16 jamaah haji kita kan akan berangkat, dan ada juga jamaah kita sampai hari ini belum dapat berangkat yang seharusnya di kloter 7 sudah berangkat. Jadi pembicaraan itu beliau tadi sampaikan kepada saya, beliau mohon maaf tidak bisa menghadiri acara ini Ibu Sri dan Bapak Komite yang sudah mengundang. Beliau titip salam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami dari Kementerian Agama mengucapkan terima kasih atas dedikasi seluruh tenaga pendidik dan kependidikan Ibu ya, dari Madrasah Sanawiyah Negeri 2 ini. Apa yang telah dilakukan oleh madrasah ini adalah merupakan kewajiban dan program secara umum dari Kementerian Agama. Jadi apa yang telah Bapak dan Ibu lakukan ini adalah merupakan pelaksanaan tugas dari Kementerian Agama. Jadi oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, sebesar-besarnya kepada seluruh, terutama kepala madrasah dan wakil-wakilnya dan seluruh tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di sini. Semoga apa yang dilakukan ini tentunya diharapkan menjadi amal ibadah dan amal jariah kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Komite dan seluruh anggotanya yang pada hari ini sebagai inisiator melaksanakan kegiatan ini. Alhamdulillah, apapun masalahnya, kalau itu kita bicarakan dengan kepala yang dingin, pikiran yang baik, tujuan yang baik, insya Allah ada jalan keluarnya ya Pak ya. Jadi alhamdulillah, bagaimana kegiatan hari ini, alhamdulillah saya lihat cukup baik dan bahkan terkesan mewah ya Pak Bupati. Kegiatan ini alhamdulillah, karena memang siswa kita cukup banyak. Kasihan kalau acara ini tidak terselenggara dengan baik, apalagi tidak dilaksanakan, kita tidak melihat apa yang telah kita lihat tadi. Ini adalah prestasi-prestasi anak kita yang selama 3 tahun mereka belajar di sini, tapi tidak ada kesan bagi kita semua. Tentu rasa kepuasan terutama dari para wali murid ini tidak ada Ibu Bupati. Tidak nampak mereka apa ya prestasi anak saya, ya minimal yang dilihat tadi. Dan tentu berharap yang tidak tampil pun kita harapkan yang mirip dengan yang tampil tadi. Mungkin ada yang lebih, ya mohon maaf tentunya Ibu ya, ada anak yang berprestasi yang lebih, tetapi kita hari ini tidak sempat menampilkannya. Saya kira itu kami mohon dapat dimaklumi, karena memang kondisi kita pertama waktu dan biaya yang mungkin kalau kita laksanakan cukup banyak, tentu biayanya banyak lagi gitu. Itu jadi kepada Bapak Ketua Komite dan seluruh orang tua, wali murid, dan tentu kepada anak-anak kami juga, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas usaha, ikhtiar, dan juga tentu pengorbanan baik itu material maupun pemikiran dan sebagainya. Kami dari Kementerian Agama kami ucapkan terima kasih. Kemudian dari segala kekurangan-kekurangan, tentu kita ini tidak pernah sempurna, tidak pernah lengkap, ya pasti ada kekurangan. Tentu kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu. Semoga ke depan kita saling berusaha dan berdoa, semoga apa yang kita harapkan dapat berjalan dengan baik dan lancar dan dikabulkan dan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mungkin karena ini sifatnya pengantar saja menjelang Pak Bupati memberikan arahan sambutan, kami tentu tidak panjang-panjang. Kami berharap kepada Bapak Bupati dapat memberikan petunjuk dan arahan kepada kami semua. Semoga madrasah ini ke depannya semakin baik, karena untuk membina anak-anak kita semua, kita di rumah, saya yakin memang dan saya merasa memang tidak sanggup Bapak dan Ibu. Kalau seandainya madrasah ini tidak ada untuk pendidikan agama, kan payah kita. Ya, kita arahkan ke pengajian, ya di pengajian mungkin bisalah dia, karena biasanya itu paling 1 jam, setelah itu main dengan kawan-kawannya.
Kalau di sekolah ini, insya Allah masuk pagi, pulangnya sore, dan bergaul di lingkungan pendidikan. Insya Allah ini lebih baik. Tentu kami ke depan lebih berharap madrasah ini semakin baik. Tadi sudah ada program bahasa, ya tentu tadi saya bisik-bisik dengan Pak Insinyur Junaidi. Ke depan mungkin kita berharap Pak Bupati, selain daripada sini ciri khasnya adalah Al-Quran dan ilmu agama, juga bahasa. Insya Allah kita ke depan kita akan kembangkan lagi bahasa itu bukan di tingkat aliyah sana. Kalau perlu dari tingkat ibtidaiyah sudah kita kembangkan dua bahasa nasional ini, internasional ya, bahasa Inggris dan bahasa Arab ini, sehingga anak kita ke depan dua bahan yang sudah ada pada dirinya ini untuk pengembangan diri. Dengan bahasa insya Allah manusia itu akan meningkat keilmuannya baik Arab maupun Inggris. Kemudian dengan Al-Quran, tadi saya juga bisik juga dengan Pak Junaidi tadi Pak ya, Pak Haji, kalau seandainya tamat sanawiyah ini anak tahfiz 5 juz, tamat aliyah tahfiz 10 juz, insya Allah seluruh perguruan tinggi membuka untuk dirinya biaya beasiswa. Ya, ini harapan kita ke depan. Jadi kalau di sini sudah terbiasa anak-anak itu dengan Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran, insya Allah tingkat lebih lanjut dia tidak sulit untuk melakukan hafalan-hafalan itu. Kalau sudah hafal 10 juz, yaminlah hampir juga seluruh instansi yang memang mereka mengharapkan orang-orang terbaik hari ini, yang teruji bahwa orang yang baik itu memang orang-orang yang ilmu agama dan Al-Qurannya yang baik. Makanya kepolisian itu membuka bagaimana begitu orang tahfiz, tentara juga begitu, bahkan hampir seluruh dinas instansi juga mengharapkan itu. Jadi ini mungkin harapan kita, semoga lulusan-lulusan kita nanti ke depan menjadi orang-orang yang jaya, orang-orang yang hebat. Bagaimana gelar yang disampaikan oleh perwakilan wali murid tadi, bahwa madrasah hebat dan memang madrasah jaya dan bermartabat. Ini mungkin harapan kita semua Pak Bupati. Sekali lagi mohon sambutan dan arahannya, semoga kami dapat pencerahan. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir yang diwakili oleh Bapak Haji Muhammad Gaddafi SAG MA. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kata Pak Ketua Komite dengan Wakil Ketua DPRD, menjawab salamnya kurang semangat ya. Saya ganti pantun dulu ya, boleh Pak ya? Burung bala memakan beras, anak elang menari-nari di kali. Jawaban salam dari Bupati kurang dijawab dengan keras. Mohon izin diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dan kami muliakan Kepala Madrasah Sanawiyah 2 Tembilahan, Ibu Hajah
Sri Mulyati MA. Kalau kata Pak Ketua tadi teman sekolah waktu SMA, kalau Ibu Sri dengan saya kawan waktu mengambil Strata 2. Yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Bapak Haji Muhammad Junaidi MT beserta istri. Yang kami hormati Ketua Komite Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Tembilahan. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir yang sempat membersamai kita pada hari ini, Bapak Adi Zainal. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para pendidik dan kependidikan di lingkungan Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Tembilahan. Yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Pekanarba. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak, Ibu, para wali murid kelas 9 yang dilepas pada hari ini, yang alhamdulillah mungkin ini satu-satunya pelepasan siswanya menghadirkan ayah dan ibunya. Iya Bu Sri ya? Jadi luar biasa nih, bolehlah tepuk tangan. Karena memang sejatinya anak itu milik kita berdua, ya kan? Ayah dan ibu. Jadi kalau hadir keduanya hari ini, saya yakin nanti di rumah tak jadi pertengkaran lagi, kan? Bapak Ibu, hadirin undangan yang berbahagia, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini mulai dari jam 8 sampai setengah 11 kita semua masih bertahan di lingkungan Madrasah Sanawiyah ini dalam acara pelepasan peserta didik kelas 9 tahun 2025. Ini patut kita syukuri, bahkan kita banggakan dan kita beri apresiasi yang sebesar-besarnya. Karena pada hari ini kita semua Bapak Ibu diberi kesempatan untuk menyaksikan anak Bapak Ibu dilepas setelah dididik lebih kurang 3 tahun di Madrasah Sanawiyah ini. Jadi ini luar biasa. Ada orang menyebut perpisahan, ada juga yang menggunakan istilah pelepasan. Jadi perbedaannya itu Bapak Ibu antara perpisahan dengan pelepasan itu tergantung kepada makna dan nuansanya. Kalau kalimat perpisahan maknanya itu berakhirnya sebuah kebersamaan atau keadaan yang emosionalnya sangat tinggi. Contoh seorang istri berpisah dengan suaminya. Jadi hari ini saya lihat Ibu Sri ini sudah pas menggunakan kata pelepasan. Karena kata pelepasan itu maknanya adalah memberi izin, memberi restu anak kita untuk dilepas untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Nuansanya di samping emosionalnya kita senang, acara seremonial seperti ini kita laksanakan. Jadi itulah mungkin bedanya sedikit. Kemudian selawat dan salam kita kirimkan kepada ruh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, pada kesempatan ini tentu pertama-tama kami ingin menyampaikan permohonan maaf dari pimpinan, dari Bapak Bupati, bahwa memang undangan ini kan sudah sampai ke beliau, matriknya sudah naik. Saya dapat perintah dan amanah juga
sehari sebelum dilaksanakan tadi malam. Jadi artinya beliau sudah mengetahui undangan ini, tapi oleh sesuatu dan lain hal, karena ini bukan kebetulan Bu Sri, tapi ini adalah kebenaran, ya Bu. Karena kalau dalam agama kita, agama Islam kan tak ada yang namanya kebetulan, betul nggak? Coba, Ibu mau nggak dibilang kebetulan saya berjodoh dengan abang, mau nggak? Tak mau kan? Suami kita juga seperti itu. Jadi ini memang kebenaran, karena beliau berhalangan dan menugaskan serta mengamanahkan kepada kami untuk membacakan sambutan beliau. Jadi oleh karena itu, mari kita simak, kita dengar sambutan Bupati Indragi Hilir pada acara pelepasan siswa kelas 9 Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Indragi Hilir tahun pembelajaran 2024-2025. Hadirin dan undangan yang kami hormati, pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena dengan pendidikan kita bisa mencapai kemajuan, meraih cita-cita dan mengejar berbagai ketertinggalan. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan lembaga pendidikan, termasuk Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Indragi Hilir, yang menggelar acara pelepasan hari ini sejatinya memiliki peranan yang strategis dan signifikan dalam mencerdaskan anak bangsa, yang selanjutnya akan dapat mendorong pembangunan dan kemajuan negara Indonesia umumnya. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama pemerintah Kabupaten Indragi Hilir sangat mendukung dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pihak Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Indragi Hilir yang telah memfasilitasi pendidikan kepada masyarakat serta turut berkontribusi dalam membangun Kabupaten Indragi Hilir. Hadirin undangan dan siswa-siswi yang berbahagia, acara pelepasan yang kita laksanakan pada hari ini hendaknya bukanlah menjadi momentum yang bisa memutuskan silaturahim, dan bukan pula akhir perjalanan bagi siswa-siswi yang telah tamat dari MTS. Akan tetapi sebaliknya, justru menjadi awal yang baru untuk tahap kehidupan berikutnya, khususnya dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, pada momen pelepasan ini, saya berpesan kepada anak-anak kami, siswa-siswi yang telah menyelesaikan pendidikannya di MTS Negeri 2 Indragi Hilir ini, agar setelah berpisah nanti bisa tetap menjalin silaturahim dengan baik, serta tetap menghormati dan memuliakan guru-guru yang telah memberikan banyak ilmu, meskipun nanti sudah tidak menuntut ilmu di sekolah ini lagi. Semoga ilmu yang telah anak-anak peroleh selama bersekolah di MTS Negeri 2 Indragi Hilir ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari. Teruslah menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh, serta capailah cita-cita yang setinggi-tingginya. Kami juga berdoa, semoga anak-anak kami semua bisa menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya, dan semoga di masa depan bisa menjadi orang yang memberikan banyak manfaat, kontribusi bagi umat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu guru yang telah mendidik, membimbing, menempa siswa-siswi di MTS Negeri 2 Indragi Hilir ini dengan penuh perhatian dan kesabaran. Semoga semua jasa dan pengorbanan yang telah Bapak Ibu lakukan selama ini membuahkan hasil yang terbaik, serta mendapatkan reda balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati dan meredai kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami muliakan, sambutan Bapak Bupati Indragi Hilir sudah kami bacakan. Jadi artinya perintah dan amanah sudah dilaksanakan. Tadi Kepala Kantor Kementerian Agama ada sedikit
meminta untuk memberikan semacam pencerahan. Sebenarnya bukan pencerahan. Yang pertama mungkin yang ingin kami respon apa yang disampaikan oleh Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Tembilahan terkait dengan pembangunan musala. Jadi Ibu Sri, karena Bapak Ketua Wakil DPRD tadi sudah menjawab, insya Allah 2027 ya kan, mungkin kita mulai itu tidak tahu lah, tapi yang jelas ini sudah merupakan harapan yang terbaik. Kalau beliau yang ngomong seperti itu, beliau ini Wakil Ketua DPRD. Mudah-mudahan nanti Allah lancarkan dan mudahkan. Namun demikian sebagai bentuk tanggung jawab kita bersama, karena kita menitipkan anak-anak kita di sini untuk dididik, untuk diajar, dan musala ini pemanfaatannya kan nanti untuk kemaslahatan anak-anak kita juga. Jadi tidak salahnya kalau kita mungkin, kalau saya saran wali murid ini dijadikan donatur tetap. Gak usah besar, berapa saja ikhlas, mau 5.000, 10.000, 20.000, 100.000, 1 juta sebulan, terserahlah ya Pak Ketua. Tapi ada donatur tetapnya setiap bulan. Jadi didata, mungkin ada yang 5.000, ada yang 10.000, ya silakan kalau memang mau. Karena kita bisa mencontoh ada sebuah desa, dia bisa membangun sebuah masjid yang sangat megah di Inhil ini juga Pak. Pak Sajidin, di Inhil ini juga. Di kecamatan mana tuh Pak Ketua? Kecamatan Kempas ya? Nah, dia cuma melaksanakan gerakan impak 1.000. Jadi seluruh masyarakat RT-nya impak 1.000 dikumpulkan setiap hari. Sampai 1 bulan dihitung. Sampai terbangun masjid yang sangat megah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang kami hormati, kita ini menyekolahkan anak kita di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Tembilahan ini. Kalau hemat kami lah, seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi dengan Kepala Kemenak, kita ini tidak sempat untuk mendidik dan mengajarkan anak kita semaksimal mungkin. Kami orang tua berkeyakinan bahwa anak kita yang tamat di Madrasah Sanawiyah ini, saya yakin 100% bisa baca Quran, betul nggak? Betul kan? Nah, penampilan anak-anak kita tadi saja sudah luar biasa. Bahasa Arabnya sangat bagus, bahasa Inggrisnya sangat bagus. Kemudian mungkin ada anak-anak kita yang habis Quran mungkin yang juz 30, maksudnya bukan 30 juz 30-nya. Kalau kita yang mendidik di rumah, saya hakul yakin sampai selesai meninggal pun kita susah mungkin. Tapi hari ini anak kita alhamdulillah. Dan tidak usah khawatir, anak Bapak Ibu yang masuk di sini, insya Allah sudah bisa mensalatkan kedua orang tuanya kalau sekiranya orang tuanya meninggal dunia. Ini harapan yang paling penting bagi seorang orang tua terhadap pendidikan anaknya. Kemudian yang ketiga, ini karena hari hampir jam 11, perut juga sudah lapar. Ada istilah Indonesia Emas 2045, betul nggak ada deh? Benar atau betul? Benar ya, betul. Itu maksudnya apa? Maksudnya Indonesia ini nanti Bapak Ibu, tahun 2045 kita mendapat bonus demografi, yaitu usia yang produktif itu melebihi daripada usia yang tidak produktif. Saya ingin tahu, tanya dengan ketua komite hari ini, Pak Raja Darwis, kira-kira 2045 masih hidup atau masih hidup? Hah? Mudah-mudahan. Kalau sekarang berapa umur Pak? 65, 2045 berapa? Janganlah sampai hidup. Kalau 65, 2045 berapa umur adik-adik? Hampir 100 tahun lebih ya kan? Tapi anak-anak kita ini yang hari ini dididik di madrasah dengan pendidikan yang berkualitas, menjadikan Indonesia emas, nah inilah nanti generasi yang mengisi bangsa ya Republik ini. Jadi sangat tepat sekali lah.
Jadi oleh karena itu patut kita syukuri. Mungkin itu sekali lagi mari kita sama-sama berkolaborasi, sama-sama bersinergitas ya untuk memajukan pendidikan ini. Jadi orang tua ya Bu Kepala Sekolah bukan hanya sekedar masukkan anak, tapi juga terus berkomunikasi dengan para pendidik dan kependidikan, bagaimana anak-anak kita yang dititip di sini semakin hari, semakin tahun, semakin lebih baik. Saya minta juga jangan kita selalu menyalahkan ya sekolah, menyalahkan majelis guru dan sebagainya, tetapi kita sendiri juga tidak care dengan anak-anak kita. Jadi kita saling bahu-membahu lah, karena pendidikan itu tidak akan mungkin maju ya tanpa disupport, tanpa didukung oleh para orang tua wali murid. Demikian, sekali lagi terima kasih atas atensi Bapak Ibu semua. Ini ada 2 buah pantun Pak Junaidi, kalau tak dibacakan kesian juga dengan apa? Pohon nipah tumbuh berjajar di tepi sungai. Teruslah semangat dalam belajar, semoga cita-cita dapat tercapai. Banyak bulan perkara bulan, tidak semulia bulan Ramadan. Kepada anak-anak kami sekalian, jadilah cendekiawan muslim andalan. Saya ada pantun bahasa Inggris satu buat adik-adik semua. Tapi kalau tak betul, tolong dibenarkan. Ya. Day is not tomorrow, but the tomorrow must thinking today. Apa artinya tuh? Adik-adikku sekalian, hari ini bukanlah hari esok, tapi hari esok mesti dipikirkan pada hari ini. Kalau kalian mau jadi apa hari esok, bersungguh-sungguh bekerja keraslah pada hari ini. Insya Allah akan tercapai. Kasih tepuk tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Indragiri Hilir Bapak Haji Firman SEMT.